Jadi bukan hanya kita yang diuji dalam ketaatan, tapi para sahabat juga diuji dalam ketaatan. Para sahabat juga kadang merasa lemah ketika nggak mengerti apa maunya Allah. Tetapi walaupun mereka sempat melemah, walaupun mereka sempat membantah, walaupun mereka sempat berat hati dengan perintah dan keinginan Allah, mereka membuktikan bahwa mereka orang yang beriman. Mereka tetap taat kepada Allah dan Rasul, walaupun berat. Ini teladan dari sahabat Nabi untuk kita, teman-teman. Karena kita sadar betul, kita ngerasain banget, gak semua perintah Allah itu mudah buat kita. Berhijab, gak semua orang ngerasa mudah berhijab. Jadi buat Mbak Siti yang sudah memutuskan berhijab kemarin, beberapa hari yang lalu, itu adalah sebuah pembuktian iman seperti yang dilakukan para sahabat dalam perang Badar. Gak mudah. Kalau cuman make doang secara tutorial, mudah. Tetapi secara moral, kita akan dianggap sok soleh, sok suci. Kita akan dijauhi sama geng kita. Kita akan bermasalah dalam pekerjaan. Mungkin ada beberapa kontrak yang jadi batal gara-gara kita memutuskan berhijab. Banyak cerita-cerita seperti ini. Kita tahu banget, gak semua perintah Allah itu mudah untuk kita lakukan. Allah melarang kita pacaran, itu hal yang berat pastinya. Memutuskan hubungan dengan seseorang yang kita udah srek banget, tetapi hubungannya gak halal, sehingga kita harus putuskan demi mengikuti perintah Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, itu gak berat, pasti itu gak mudah, pasti berat. Itu gak mudah. Pasti ada rasa yang luar biasa, sesek di hati kita. Ada rasa khawatir yang luar biasa, takut dia jadian sama yang lain, terus kita gak jadi nikah. Ada rasa takut kehilangan, dan berbagai macam ujian-ujian perasaan. Itu bukan hanya kita yang ngerasain, teman-teman. Sahabat-sahabat muhajirin dalam perang Badar pun merasakan. Tapi kalau kita thiqah billah, percaya sama Allah, kita percaya Allah itu gak mungkin ngecewain hambanya. Kita percaya gak mungkin gara-gara taat sama Allah terus kita jadi rugi. Kita percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih baik untuk kita. Kita percaya Allah lebih tahu dan kita gak tahu. Maka ikutilah Allah. Walaupun berat. Walaupun hati kita ngerasa sesak. Walaupun kita gak bisa ngilangin rasa khawatir yang luar biasa di hati kita. Ikuti aja alur dan maunya Allah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Itu yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Mereka ikut kepada Nabi, menghadapi Abu Jahal, dan meninggalkan karavan dagangnya Abu Sufyan yang menggiurkan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat-ayat berikutnya, bagaimana Allah tunjukkan mukjizat-mukjizat besar kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Sehingga mukjizat, miracle, keajaiban-keajaiban ini menjadi bukti bagi kita kalau kita memilih Allah, Allah akan tunjukkan keajaiban dalam kehidupan kita. Kalau kita walaupun berat hati mengikuti maunya Allah, nanti Allah akan tunjukkan keajaiban dalam kehidupan kita. Ini buktinya. Coba buka lagi surat Al-Anfal. Ayat 9. Paragraf berikutnya dari paragraf yang tadi kita baca. Apa kata Allah? إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Anni mumiddukum bi'alfim minal malaikati murdifin. Ketika malam sebelum terjadi perang Badar, Nabi dan para sahabat sudah berhadap-hadapan dengan musuh mereka yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah kaum muslimin, yang senjata mereka lebih lengkap daripada kaum muslimin,
yang keahlian militer mereka lebih teruji daripada kaum muslimin. Kedua pasukan ini sudah berhadap-hadapan dan waktu itu kaum muslimin dalam keadaan khawatir kalau mereka akan kalah besok dalam peperangan. Mereka taat, mereka ikut Allah dan Rasul, tetapi tetap dengan rasa yang khawatir, berat hati, rasa takut terhadap musuh yang lebih besar. Walaupun dengan rasa yang berat itu mereka tetap taat. Maka pada malam itu Nabi beristighosah. Nabi berdoa dengan doa yang sangat panjang. Sampai Abu Bakar menemani Nabi dalam doa sepanjang malam itu. Ketika para sahabat dalam keadaan takut, Nabi berdoa sepanjang malam. Para sahabat desas-desus di antara mereka, bagaimana kita besok? Akankah kita bisa memenangkan peperangan ini? Mungkinkah kita mengalahkan pasukan yang lebih terlatih daripada kita? Mungkinkah kita mengalahkan pasukan yang 3 kali lipat lebih besar daripada kita? Banyak desas-desus yang membuat para sahabat gak tenang pada malam itu. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi percaya ketika kita taat kepada Allah, Allah gak bakal ninggalin kita. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, seandainya besok kami binasa, seandainya besok kami celaka di tangan musuh-musuh kami, maka aku khawatir setelah hari ini tidak akan ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi, ya Allah. Tolonglah kami. Engkau maha penolong, engkau maha kuasa, engkau maha perkasa. Nabi terus meminta, mengibah, mengadu, curhat kepada Allah, menangis, sujud, doa sepanjang malam. Lalu Allah menjawab doa Nabi dengan kalimat, Anni, aku. Inilah saat terindah dalam kehidupan seorang hamba. Ketika Allah berbicara langsung kepada dia untuk menjawab doa-doanya. Kenapa Allah menjawab doa Nabi? Karena Nabi dan para sahabat pun menjawab panggilan Allah. Allah memanggil mereka untuk menghadapi Abu Jahal, bukan Abu Sufyan. Mereka taat, mereka penuhi, mereka ikut kepada seruan Allah. Sami'na wa ata'na. Labbaika ya Rabbana. Kami penuhi seruanmu ya Allah. Sehingga karena mereka memenuhi seruan Allah, panggilan Allah, Allah pun menjawab panggilan mereka. Jadi kalau kita ingin doa kita dijawab oleh Allah, panggilan kita dijawab oleh Allah, telepon kita diangkat oleh Allah, japrian kita dirit oleh Allah, curhat kita didengar oleh Allah dan direspon oleh Allah. Caranya, penuhilah panggilan Allah dengan ketaatan, walaupun ketaatan kita berat. Penuhilah panggilan Allah dengan ketaatan, walaupun untuk taat itu kita merasa berat hati. Allah menjawab doa Nabi dengan kalimat di ayat 9. Anni mumiddukum bi'alfim minal malaikati murdifin. Aku akan mengirimkan untuk kalian pasukan dari malaikat untuk membantu kalian yang berjumlah 1000 malaikat. 1000 malaikat, kebayang gak? Berapa jumlah kaum muslimin dalam perang Badar? 314 orang termasuk Nabi. 313 sahabat plus Nabi 314 orang. Berapa jumlah musuh dalam perang Badar? 1000 orang. Sehingga kaum muslimin merasa khawatir mereka gak akan sanggup melawan musuh yang lebih besar. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah. Apa kata Allah? Aku kirimkan untuk kalian 1000 malaikat murdifin yang turun secara berangsur-angsur, gak putus-putus. 1000 malaikat turun 1, 2, 3 terus sampai langit dunia, sampai ke bumi. Itu dipenuhi dengan malaikat yang berbaris sebanyak 1000 malaikat, berbaris murdifin. Kenapa Allah mengirimkan 1000 malaikat?
Bukankah satu malaikat saja cukup untuk mengalahkan musuh? Kenapa harus 1000? Bukankah satu malaikat saja menghembuskan nafasnya ke arah musuh, musuh itu akan hilang, tidak berbekas? Karena ukuran malaikat yang sangat besar, apalagi yang dikirim ini bukan malaikat biasa tetapi malaikat prajuritnya malaikat, yang mengikat kepala mereka dengan ikat kepala berwarna hijau, menaiki kuda-kuda berwarna putih, dengan pedang cahaya, mereka turun dari langit berbaris sebanyak 1000 malaikat. Kenapa harus 1000? Kenapa nggak cukup satu saja? Allah menjawab di ayat ke-10. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah ingin menenangkan hati orang yang beriman dengan melihat 1000 malaikat yang akan membantu mereka. Allah ingin menenangkan hati kaum muslimin yang sedang gundah, yang sedang khawatir, yang sedang takut. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu gini, wahai kaum muslimin, sekarang jumlah kalian lebih banyak daripada musuh. Musuh 1000 orang, kalian 314 orang plus 1000 malaikat, berarti 1300-an orang. 1300 prajurit. Dan prajuritnya bukan hanya manusia, tapi malaikat yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh manusia seperti Abu Jahal. Sehingga jangan khawatir, jangan berkecil hati. Kalian gak sedikit, kalian banyak, jumlah kalian lebih besar daripada musuh. Itu yang Allah inginkan dengan angka 1000 malaikat. Walitatma'inna bihi qulubukum, untuk menenangkan hati orang yang beriman. Sehingga setelah Allah menjawab doa Nabi ini, Nabi merasa tenang. Abu Bakar merasa tenang. Bagaimana dengan para sahabat? Apa yang terjadi dengan para sahabat ketika mereka dalam keadaan gelisah? Sementara Nabi baru tahu berita dari Allah akan dikirimkan 1000 malaikat besok. Apa yang terjadi di antara para sahabat? Allah menjawab di ayat ke-11. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. Allah turunkan rasa kantuk, rasa mengantuk kepada para sahabat semuanya, sehingga mereka yang tadi gelisah, takut, gak bisa tidur, tiba-tiba serentak semuanya merasa ngantuk dan bisa tidur dengan lelap, supaya jiwa dan raga mereka bisa beristirahat. Lihat keajaiban ini. Sampai Allah meninabobokan mereka karena Allah sayang kepada mereka, karena Allah ingin membantu mereka, karena Allah senang kepada hamba yang taat. Sampai Allah ninabobokan mereka. Idh yughashshikumun nu'as, Allah datangkan rasa ngantuk di mata mereka. Allah ninabobokan, ibaratnya kalau bahasa sekarang dikasih mozat sehingga dia bisa tidur dengan nyaman. Kayak gitu banget Allah memperlakukan hambanya yang taat. Sehingga serentak seluruh sahabat tertidur pulas kecuali Nabi dan Abu Bakar yang terus berdoa. Tapi setan gak mau tinggal diam. Setan terus ingin mengusik hati para sahabat. Ingin mengganggu kekhusyuan para sahabat. Ingin membuat para sahabat kacau barisannya dengan rasa gelisah yang luar biasa di hati mereka. Maka ketika setan melihat para sahabat semuanya sedang tidur lelap, setan pun datang ke dalam mimpi-mimpi mereka. Setan datang ke dalam mimpi-mimpi para sahabat. Sehingga hampir semua sahabat pada malam itu, bermimpi dengan mimpi basah sehingga mereka bangun dalam keadaan junub. Kerjaan siapa? Kerjaan setan. Walaupun gak semua mimpi seperti ini artinya kerjaan setan, tapi dalam konteks waktu itu setan yang ngerjain sahabat sehingga mereka hampir semuanya, sebagian dari mereka itu mimpi dan bangun dalam keadaan janabah, junub.
Sehingga ketika mereka subuh bangun untuk mandi, mereka mendapati air kurang, nggak bisa dipakai mandi. Karena sumber air dikuasai oleh musuh, sehingga mereka kekurangan air. Mulai lagi keluh kesah. Ada yang mengatakan ini pertanda buruk. Bagaimana kita akan berperang, berjihad di jalan Allah kalau kita dalam keadaan najis dan kotor? Pasti ini akan jadi tanda-tanda bahwa kita besok akan ada masalah besar. Bagaimana ini, bagaimana ini? Ramai di antara para sahabat hanya gara-gara sebagian dari mereka itu bangun dalam keadaan junub. Kerjaan setan. Allah pun tidak mau membiarkan hambanya diusik oleh syaitan. Sehingga ketika mereka dalam keadaan bingung gak bisa mandi janabah, mandi besar, Allah jawab di ayat ke-11 kalimat berikutnya, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah turunkan hujan pada waktu subuh itu. Keajaiban yang lain. Allah turunkan hujan di waktu subuh itu, hujan gerimis yang sangat nyaman, yang sangat tenang, tetapi semua sahabat bisa mandi dengan puas dengan air hujan itu. Kenapa Allah turunkan hujan? Kata Allah, liyutahhirakum, untuk membersihkan para sahabat yang tadi dalam keadaan najis, dalam keadaan janabah, wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan, untuk menghilangkan bekas-bekas kerjaan syaitan, bisikan syaitan, wal yarbita ala qulubikum, dan untuk mengikat kembali hati para sahabat yang mulai dalam keadaan lemah. Ini keajaiban demi keajaiban yang Allah tunjukkan setelah mereka taat kepada Allah walaupun berat hati. Allah dengarkan doa Nabi. Allah turunkan rasa ngantuk kepada mereka agar mereka bisa istirahat, agar mereka bisa tenang. Kemudian Allah turunkan air hujan sebagai rahmat untuk membersihkan tubuh mereka dan bekas-bekas kejahatan syaitan di dalam diri mereka. Dan yang terakhir yang paling besar, Allah kirimkan pasukan malaikat yang berjumlah 1000 malaikat yang turun murdifin, berangsur-angsur dari langit sampai ke bumi, yang dilihat langsung oleh pasukan musuh di siang hari ketika terjadi peperangan Badar, di mana para malaikat diriwayatkan dalam hadis-hadis turun menyambar pasukan musuh. Sehingga bisa dibilang perang Badar itu seolah-olah kaum muslimin hampir nggak berperang. Hampir nggak berperang. Kenapa? Karena musuh justru ditangani oleh malaikat, bukan oleh kaum muslimin. Tadi di awal kaum muslimin merasa menghadapi Abu Jahal itu lebih berat daripada menghadapi Abu Sufyan. Menghadapi pasukan musuh yang berjumlah lebih besar daripada mereka akan menjadi pekerjaan yang berat. Tapi ternyata ketika mereka taat, Allah tunjukkan ternyata itu adalah pekerjaan yang mudah. Kenapa? Allah yang terlibat dan Allah menolong mereka. Malaikat yang akan menghancurkan pasukan musuh. Sehingga kaum muslimin hanya mengambil bagian sisa-sisanya saja. Dalam perang Badar, bisa dibilang yang berperang itu adalah malaikat. Seolah-olah yang berperang itu adalah malaikat, bukan kaum muslimin. Kaum muslimin hanya melihat saja bagaimana musuh kocar-kacir disambar oleh malaikat, naik lagi, turun lagi yang lain, naik lagi, turun lagi yang lain. Malaikat yang memakai ikat kepala hijau, menunggang kuda putih, dan menyambar mereka dengan pedang-pedang yang bercahaya, sehingga musuh lari kocar-kacir. Kaum muslimin seolah-olah hanya melihat saja, kecuali hanya mengambil bagian sisa-sisa dari musuh yang mengarah ke arah mereka. Sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar setelah itu. Ada satu kejutan lagi setelah terjadi perang Badar yang Allah sediakan untuk kaum muslimin. Tahukah kita apa kejutan itu? Allah sampaikan kepada Nabi, katakanlah kepada semua ahlu Badar, semua mujahid Badar, semua pasukan kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar, if'alu ma syi'tum, hiduplah dengan apa yang kalian inginkan. Allah telah mengampuni dosa kalian yang lalu dan yang akan datang, dan Allah menjaminkan surga untuk kalian semua. Itu kejutan hadiah
keajaiban yang paling istimewa yang Allah berikan dalam perang Badar. Mereka dijamin akan diampuni dosa-dosa di masa lalu dan di masa yang akan datang. Dan mereka dijamin masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Begitu bangkit dari kubur di padang mahsyar, langsung disambut oleh malaikat-malaikat yang ikut berperang bersama mereka di perang Badar. Yuk masuk surga rame-rame. Sekaligus mereka semua masuk surga tanpa melalui hisab. Allah mudahkan jalan mereka ke surga. Itulah kejutan yang paling istimewa yang Allah berikan kepada ahlu Badar, para sahabat yang ikut dalam perang Badar, setelah ketaatan mereka kepada Allah walaupun dengan berat hati. Kesimpulan dari kisah ini, teman-teman yang dimuliakan Allah, coba teman-teman buka Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 216. Itulah kesimpulannya. Surat Al-Baqarah, ayat 216. Apa kata Allah di ayat 216? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Itu kesimpulannya. Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, walaupun kadang kita membencinya, sedangkan kita nggak tahu, kadang menyukai sesuatu, padahal itu buruk untuk kita. Jadi ikutilah maunya Allah, ikutilah syariat Allah, ikutilah kehendak Allah, ridho dan terimalah ketentuan Allah dalam kehidupan kita, walaupun ketentuan itu merasa berat di hati kita. Walaupun terhadap ketentuan itu, terhadap takdir itu kita merasa nggak nyaman di awalnya, ikuti saja dengan rasa sabar dan ridho. Nanti tunggulah setelah itu Allah akan tunjukkan keajaiban demi keajaiban. Allah akan perkenankan doa-doa kita. Allah akan turunkan malaikat untuk membantu kita. Allah akan meninabobokan kita. Allah akan menenangkan hati kita. Allah akan menggenggam hati kita dalam kasih sayangnya. Banyak kejutan, dan yang paling istimewa, Allah janjikan ampunan dosa untuk kita dan surga tanpa hisab. Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Barakallahu fiik.